Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja naik kuda. Naik kuda. Lupa pula pantun. Pagi ko payah tak menge. Anak raja naik kuda. Naik kuda membawa pagar. Dari sambutan salamnya nampaknya masih belum banyak yang sadar. Mengantuk nampaknya baru. Kalau tuan berkuda ke kota lama, jangan lupa membeli buku. Sudah lama berceramah, baru kali ini diberi susu. Salam pertama kurang semangat, terpaksa kita ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Yang mana Allah masih memberikan kepada kita berupa rahmat dan nikmatnya. Dialah Allah yang telah memberikan kesehatan kepada kita. Dialah Allah yang telah menciptakan hidup dan mati, yang telah menghidupkan orang mati dari yang ada, dari yang tidak ada menjadi ada, dan kembali dibuatnya menjadi tidak ada. Setelah tidak ada, kembali dibuatnya menjadi ada. Itulah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita pada subuh kali ini adalah nikmat umur yang panjang. Karena kehidupan yang sehari-hari kita jalani, waktu demi waktu yang terus kita jalani, setiap saat yang selalu kita tekuni, maka yang paling dekat dari kematian itu adalah tidur. Alhamdulillah, kita masih diberi Allah kesempatan untuk masih bisa bangun pada subuh ini. Maka setiap tidur kita itu sama artinya dekat dengan kematian. Karena itulah yang paling dekat dengan kematian. Maka kata para ulama, tidur itu adalah setengah daripada mati. Jadi hati-hati Pak, kalau yang tidur sedang jemaah itu berarti itu sudah mati. Jadi hati-hati, jangan sampai tertidur. Karena tidur itu adalah sebagian daripada mati. Maka nikmat yang paling besar umur yang panjang. Setelah umur yang panjang, berapa banyak orang yang diberi Allah. Setiap saat kita selalu berdoa. Solat 5 waktu kita selalu mengucapkan doa, panjangkan umur kita. Tetapi berapa banyak orang yang tak dikabulkan Allah doanya tentang hal ini. Karena lebih dulu dipanggil. Karena lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hari ini kita masih Allah beri kesempatan umur yang panjang. Mudah-mudahan umur yang panjang ini masih bisa kita bawa untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Nikmat yang terbesar yang kedua yang Allah berikan sampai detik ini adalah nikmat sehat. Sehat badan itulah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Dan nikmat sehat ini akan terasa besar ketika kita sudah tak sehat.
Kalau badan masih sehat bugar, maka nikmat itu tak akan terasa besar di badan. Kapan nikmat sehat itu baru terasa di badan kita? Besar manfaatnya, besar pemberian Allah tentang sehat ini ketika badan sudah jatuh sakit. Betul. Kalau awak sudah sakit, terbaring lemah kaku di dalam ruangan rumah sakit, disitulah baru terasa ternyata besar nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka supaya awak tetap timbul rasa syukur kepada Allah tentang nikmat sehat ini, banyak-banyak menengok orang sakit. Nabi anjurkan kita sunnah menengok sanak saudara, famili, karib kerabat, tetangga yang sakit, sunnah untuk dijenguk. Supaya apa? Manfaat yang pertama dari menjenguk orang sakit, memberikan rasa bahagia kepada yang sakit, dan yang kedua memberikan rasa syukur kepada kita yang menengok orang yang sakit. Balik dari masjid kau apa cuba pai ke rumah sakit. Masuk ke rumah sakit, tiba di situ ditanya sapam. Apa nengok siapa? Sado yang sakit ingin kamu tengok Pak Sapam. Masuk ke dalam rumah sakit, sampai di situ kalau bisa pai ke ruangan ICU. Ada tulisannya di pintu ICU, godang tulisannya. ICU itu kepanjangannya ICU bahasa Inggris. I saya, si melihat, you kamu, saya bisa melihat kamu, you don't see me, kamu tidak bisa melihat saya. Kenapa tak bisa menengok kita yang di dalam? Karena yang di dalam sedang terbaring, ada kotak kecil di sampingnya. Ada kotak kecil berbunyi tit, tit, tit. Nah, itu bunyinya Pak. Kalau sempat lurus bunyinya, panjang macam bunyi sirine buka puasa, tit katanya. Apa kata dokter? Bungkuilah aja. Innalillah. Begitu perjuangan orang melawan sakit, begitu perjuangan orang yang di dalam ruangan itu ingin tetap bertahan hidup, maka berapa banyak orang-orang yang terbaring di rumah sakit meleleh air mata, mendengar suara azan terpancar dari mikrofon, dibawa oleh angin sampai ke dalam celah-celah jendela rumah sakit, masuk ke dalam ruangan, masuk ke dalam telinga, mendarat suara tadi di gendang telinganya, menetes air mata. Apa kece apa tu? Kenapalah ibu kok? Kenapalah kece ibu tu? Apa kau menangi setiap orang azan? Kece apa tadi? Ambo ingin datang ke masjid solat berjamaah. Apa kata ibu tu? Dai potang ke mana Pak? Dai sehat-sehat potang tak omu ke masjid. Lah sakit baru datang ingin ke masjid. Lan tarji'al ayyamul lati madat. Waktu yang telah berlalu tak akan dapat diulang kembali. Dulu waktu sehat, dulu waktu badan itu kekar tegap, suaranya keras menggelegar. Dulu kemana sempat tak ke masjid? Sudah terbaring kaku lemah di dalam ruangan rumah sakit, barulah ndak ke masjid. Lai diintai-intai malaikat maut, barulah nak ke masjid badan tu. Dulu waktu badan sehat tu kamano kece ibu tu. Tapi kece ibu tu rapek giginya menyobui. Tak elok suasananya. Maka banyak-banyak bersyukur. Subuh ini kita masih diberikan Allah kesempatan hadir di rumah Allah, solat berjamaah, solat sunnah 2 rakaat sebelum subuh masih bisa kita laksanakan. 2 rakaat sebelum subuh khairum minat dunia, lebih baik daripada dunia wa ma fiha, dan apa yang ada di atas dunia ini. Jadi solat subuh itu besar manfaatnya. 2 rakaat solat sunnah sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Itu baru solat sunnahnya saja, apalagi solat subuhnya. Apa kata Nabi? Kalau kita tahu keutamaan solat isya dan solat subuh itu, maka kita akan merangkak untuk datang ke masjid solat subuh dan solat isya berjamaah. Tapi sayangnya awak tak tahu macam mana kehebatan luar biasa yang diberikan Allah kepada orang-orang yang istiqomah solat subuh dan solat isya secara berjamaah.
Maka oleh karena itu banyak-banyak bersyukur. Selanjutnya bersolawat kita kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah. Dialah akhirul anbiya wa imamur rasul, ahrajan nas minaz zulumati ilan nur. Dialah akhir dari sekalian nabi, dialah imam dari sekalian rasul, dialah panutan umat sekalian, yakninya nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, demi mengharapkan syafaat dan pertolongan beliau di yaumil mahsyar nanti, marilah sama-sama kita kirimkan sholawat dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Man shalla alayya sholatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi asyratan, maka akan dibalas oleh Allah 10 kali sholawat. Sholawat itulah amalan yang paling ringan Bapak Ibu. Sholawatlah amalan yang paling mudah. Tak perlu bangun tengah malam, tak perlu keluar uang, tak perlu keluar kekuatan, tak perlu banyak berfikir. Asal mau beribadah, gerakkan saja mulut, ucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tapi kami tak pakai Sayyidina Pak Ustadz, silahkan. Allahumma sholli ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad, silahkan. Mau yang pakai Sayyidina atau yang tak pakai Sayyidina, jangan sampai berkelahi antara yang pakai Sayyidina dengan yang tak pakai Sayyidina. Kalau sempat yang pakai Sayyidina dengan yang tak pakai Sayyidina kelahi, yang ketawa siapa? Yang tak solawat. Iko berdebat antara yang pakai kunut dengan yang tak pakai kunut salat subuh. Berdebat dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Akhirnya besok pagi sama-sama tak sembahyang subuh. Kenapa? Karena tidur jam 3. Jadi tak usah bercokak, tak usah berkelahi antara yang pakai Sayyidina. Yang tak pakai Sayyidina silahkan. Itu dari kalangan Muhammadiyah, saudara-saudara kita daripada kalangan Muhammadiyah, penganut mazhab Hambali, itu tak pakai Sayyidina. Sah salawatnya Pak Ustadz? Sah. Yang pakai Sayyidina itu menganut daripada mazhab Syafi'i, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi yang tak pakai Sayyidina dengan yang pakai Sayyidina itu salawatnya sama-sama sah. Jadi tak usah berkelahi. Tak usah menyalahkan yang pakai Sayyidina. Yang tak pakai Sayyidina tak usah disalahkan oleh yang pakai Sayyidina. Yang penting banyak-banyak bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusholluna 'alan nabi, selalu bersolawat kepada Nabi. Allah saja, malaikat saja bersolawat kepada Nabi, apalagi kita manusia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita nanti di akhirat kelak, yaumal la zillu illa zillu, tak ada pertolongan dan tidak ada naungan di yaumil mahsyar nanti kecuali pertolongan dan naungan syafaat dari Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah orang yang akan mendapat naungan itu? Tak lain dan tak bukan adalah orang-orang yang sering bersolawat kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hendaknya kita juga akan termasuk dari golongan orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kitab bernama Nasaihul Ibad. Nasaihul Ibad ini ditulis oleh seorang ulama yang bernama Asy-Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani Asy-Syafi'i. Al-Bantani itu menunjukkan daerah. Al-Bantani itu orang Banten tuh Pak. Seorang ulama yang kalah profesional, internasional. Lahir tahun 1230 Hijriah atau tahun 1813 Masehi.
di Tanara, Serang, Banten. Menjadi seorang imam di Masjidil Haram Makkah dan wafat tahun 1314 Hijriah atau 1897 Masehi di Hijaz, Makkah. Dia seorang ulama, makanya dinamanya Syekh Muhammad Nawawi. Kalau orang kenal, yang sering orang kenal itu Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, itu namanya. Jadi nama panjangnya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani At-Tanari Asy-Syafi'i. Panjang namanya, Pak. Bin Umar Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Jawi itu kalau di bahasa Arab artinya orang Jawa. Jadi Jawi itu artinya Jawa. Tiba di awak Jawi itu, itulah yang kan Pak Bantai besok. Al-Bantani orang Banten. Al-Bantari dari desa Al-Tanari, dari desa Tanara, Serang, Banten. Asy-Syafi'i terakhir adalah menunjukkan mazhabnya, mazhab Imam Syafi'i. Asy-Syafi'i wafat tahun 1314 Hijriah. Mudah mengingatnya, 1314 1314 Hijriah. Dia seorang imam dari Masjidil Haram, orang yang termasuk salah satu ulama Nusantara yang pernah menjadi imam di Masjidil Haram. Ulama yang paling pertama kali dari Nusantara yang pernah menjadi imam di Masjidil Haram itu adalah Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Al-Minkabawi, orang awak Minangkabau. Itulah orang awak pertama kali yang menjadi imam di Masjidil Haram. Al-Minkabawi itu orang awak. Dulu di zaman dulu orang awak kok kalau orang bujang di rumah itu tak ada kamar. Akhirnya lolok di surau, di langgar. Habis pengajian langsung tidur di situ. Itulah sejarah Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Tak pernah lolok di rumah. Karena dulu orang awak dulu di Minangkabau itu tak ada bilik, tak ada kamar. Karena yang laki-laki di Minangkabau dulu tidurnya di surau, di langgar. Siap pengajian, mengaji tafsir, mengaji hadis, mengaji akidah akhlak. Habis itu langsung tidur di langgar. Habis itu berangkat ke kota Makkah, bertuah. Kata orang-orang awak dulu, kalau tuah di badan, pasir digenggam menjadi permata. Begitu kata orang tua awak dulu. Akhirnya berangkat ke Makkah, belajar di Makkah, dapatlah bini saudagar, orang minantu orang saudagar kaya. Dapat bini orang kayo, orang pengusaha terbesar, paling kayo di Arab waktu itu. Maka kenallah dengan imam Masjidil Haram yang ada pada saat itu, dan ditakdirkan Allah tersalah imam Masjidil Haram tadi, dan diluruskan oleh Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi di belakang imam. Kebetulan orang awak tadi sembahyang di belakang imam, pas salah imam diluruskan dek Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Selesai sholat, berbincanglah imam tadi dengan Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Terkagum melihat ilmu Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Akhirnya dia diangkat menjadi mufti di kerajaan Arab Saudi, dan terakhir jabatannya menjadi imam Masjidil Haram. Itulah orang pertama menjadi imam di Masjidil Haram, orang Minangkabau. Dan termasuk Syekh Muhammad Nawawi ini termasuk juga imam dulu di Masjidil Haram. Tapi zamannya sudah berbeda. Ini tahun setelah abad ke-12 daripada Hijriah. Kinilah abad ke-14. Berarti jarak kita dengan beliau kurang lebih 2 abad. Maka oleh karena itu, dia seorang ulama profesional, ulama kala prioritasnya internasional. Al-Bantani orang Banten. Maka dia juga pernah menciptakan, menulis kitab tak kurang dari 115 kitab. Salah satu dari 115 kitab tadi, itulah kitab bernama Nashahibul Ibad. Kitab Nashahibul Ibad.
Jadi di dalam kitab Nasuhul Ibad ini dikutiplah sebuah hadis. Itulah yang kami baca dan itu yang akan kita sarahkan pada subuh ini. Hadis itu sering kita dengar. Hadis itu sering kita dengar pesan Nabi kepada Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar ini seorang yang berasal dari sebuah kampung. Letak kampungnya di antara kota Makkah dan kota Madinah. Abu Zar namanya. Dia ini orang yang paling pertama menentang Nabi Muhammad SAW dulu, karena dikenal orang kampung beliau ini adalah kampung tukang palak. Bahasa awak kini tukang begal. Pokoknya kampung tu orang kojonya membegal jo korojo pak. Lejuang lewat habis. Lejuang lewat tande. Ketuanya siapa? Kolah Abu Zar. Dan orang yang pertama kali mengucapkan Assalamualaikum kepada Nabi adalah Abu Zar setelah masuk Islam. Dulu diutus oleh Abu Zar, anak buahnya. Coba kalian tengok di kota Makkah, kata orang ada seorang pemuda, orang gila membawa ajaran baru. Coba tengok, ada tak penyimpangan dari ajarannya? Ditengok-tengoklah oleh anak buahnya, tak ada yang nampak berbeda dari Nabi Muhammad. Akhirnya pulang, disampaikan kepada Abu Zar, ya Abu Zar, tak ada penyimpangan nampak. Kau katakan orang ini gila, padahal dia sehat walafiat saja. Tak ada dia gila, dia orang baik. Akhirnya Abu Zar penasaran, berangkatlah dari kampungnya pergi ke kota Makkah. Sampai di kota Makkah, berjumpa dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Belum lagi Nabi sempat berkata, dia sudah mulai kagum di dalam hatinya kepada Sayyidina Muhammad. Dan akhirnya bersimpuh di hadapan Nabi Muhammad sambil mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat masuk Islam. Itulah sejarah Abu Zar. Maka Abu Zar ini termasuk salah satu sahabat Nabi. Maka ketika semasa hidup Nabi pernah berpesan kepada Abu Zar, ya Abu Zar, hai Abu Zar, jadi di safina fa innahu bahru amiq. Itu pesan yang pertama. Hai Abu Zar, perbaiki sampanmu. Maka sesungguhnya dunia yang kau arungi seperti lautan yang dalam, kata Nabi. Perbaiki sampanmu Abu Zar, karena dunia yang kau arungi itu sama seperti lautan yang sangat dalam, kata Nabi. Ini pesan Nabi yang 4 kepada Abu Zar ini memang ditujukan kepada Abu Zar, tapi terkhususnya secara umumnya kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang untuk Abu Zar, tapi juga berguna untuk Abu Zar yang lain, termasuk awak yang ada pada saat ini. Hai Abu Zar, jadi di safina, perbaiki sampanmu, fa innahu bahru amiq. Maka sesungguhnya dunia yang kau arungi itu sama seperti lautan yang dalam. Laut dalam, sampan posuk, bocor, pendayung patah, berenang tak pandai, nekatnya borang, mati konyol. Hidup di dunia, amal tak ada, sembahyang malas, puasa tak ada, zikir apa lagi? Nanti mati mau bawa apa? Itulah pesan secara moral, secara inti dari pesan Nabi Muhammad SAW. Dunia kau dalam Abu Zar, jangan engkau berlalai-lalai. Perbaiki sampanmu. Sampan yang dimaksud oleh Nabi Muhammad ini adalah amal. Karena kita mengarungi dunia ini sama seperti mengarungi lautan yang dalam. Menyeberang di lautan yang dalam, pertama yang mesti kita persiapkan dulu kapal kita, sampan kita, cek dulu bocor apa tidak. Kalau sempat kapal ini bocor sampai di tengah lautan, karang kita, itulah yang dinamakan mati konyol tadi. Kenapa? Karena tak sampai ke seberang, tak sampai ke akhirat, tak sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala.
Maka oleh karena itu semasa hidup di dunia ini perbaiki sampanmu hai Abu Dzar, kata Nabi. Perbaiki sampan, karena kalau kita sudah mati, disitulah awal dari penyeberangan kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai lagi ada kita mendengar kata-kata orang yang mengantarkan jenazah ke tempat peristirahatan terakhir kalinya. Kata siapa? Tak ada peristirahatan terakhir kalinya. Sampai ke liang lahat itu bukan peristirahatan terakhir kalinya. Itu adalah awal dari perjuangan akan perjalanan yang panjang. Mati kita sampai ajal di tenggorokan, maka tertutuplah segala pintu taubat. Masuk ke dalam liang lahat, dibungkui 3 sampai 5 oleh kain kapan, disampaikan ke dalam liang lahat, diciumkan wajah ke tanah, ke dinding liang lahat, disompal dengan 3 bungka tanah, ditutup pakai papan, dimasukkan tanah, dipijak-pijak orang tanah tadi supaya padek. Itulah penderitaan yang sangat luar biasa. Kolam sudah pasti, sompik sudah pasti, tapi itu bukanlah peristirahatan terakhir. Itu adalah awal dari perjalanan yang panjang. Panjang perjalanan awak setelah itu, Bu. Bukan itu peristirahatan terakhir. Panjang perjalanan kita. Maka sebelum menghadapi perjalanan yang panjang itu tadi, maka perbaiki dulu sampan atau kapal kita. Artinya apa? Perbanyak amal. Amal dulu yang mesti. Amal dengan ibadah sama Pak Ustadz? Tak sama, beda. Sembahyang subuh itu namanya ibadah. Puasa bulan Ramadan itu namanya ibadah. Lalu mana yang amal itu Pak Ustadz? Naik haji umrah itu ibadah, bukan amal. Ini yang dimaksud Allah adalah amal. Amal itu yang mana? Amal bukan puasa sunnah, amal bukan sholat duha, amal bukan sholat tahajud. Iko ada orang cerita luar biasa Pak Kades kami itu Pak Ustadz. Apa tuh? Pak Kades kami tak pernah tinggal puasa Senin Kamis. Pak Kades puasa Senin Kamis itu bukan amal Pak Kades. Guru TK pun bisa jadi, anak TK pun bisa puasa Senin Kamis. Amal seorang kepala desa, amal seorang pemimpin, amal seorang yang lebih dikemukakan di tengah masyarakat, apa amalnya? Menolong agama Allah dengan tanda tangan yang ada di tangan. Amal itu yang mana? Amal ketika melapangkan orang yang berada di dalam kesempitan, itu amal. Banyak-banyak bersedekah, itu amal. Banyak-banyak berwakaf, itu amal. Punya tanah lowe tak terpakai, kosong belompong saja, somak dan tumbuh. Akhirnya diwakafkan, dibangun rumah tahfiz. Di situ nanti akan sekolah belajar anak-anak hafiz Quran. Itu baru namanya amal. Punya ladang sawit, lowe tak tahu ujung, disedekahkan agak sehektar untuk operasional masjid. Itu baru amal. Iko masjid awak perlu listrik, bayinya tiap bulan tak bisa menunggak, asal menunggak putih dari PLN. Kadang bayi listrik di luar dugaan, datanglah Bapak Haji itu, Pak pengurus, ambo punya ladang sawit 1 hektar, ambo wakafkan langsung untuk masjid, untuk operasional masjid. Ada orang macam tu, ada. Itulah yang dinamakan amal. Punya ruko tak terpakai, banyak ruko. Bu Aja tu luar biasa rukonya Pak Ustadz. Berapa pintu? 1000 pintu. Pintunya aja. Tak ada yang menyewa, ada tapi tak ada tersewa sadonya. Akhirnya diwakafkanlah 2-3 pintu. Untuk apa? Untuk MDA, TPA, tompe anak-anak awak mengaji. Itu baru amal. Kalau ibu rajin sembahyang subuh itu biasa. Apalah yang umum 40 kata sembahyang subuh jemaah ke masjid biasa. Kenapa? Karena lah diintai-intai malaikat maut lah. Kalau lah diintai-intai malaikat maut lah bawon tanah tak jauh ke masjid, tunggu je lah. Kecek malaikat bila lo cukup sampai ke dalam liang lahat lo. Kalau lah sampai ke dalam liang lahat, disitulah nanti ikotinya nan dunia tu. Sampai kawak.
Maka perbaiki amal, perbanyak amal dulu. Amal mustika dengan harta, tidak dengan tenaga. Kalau tak bisa membangun satu buah masjid, jangan ditinggalkan satu masjid. Tak bisa membangun satu buah rumah tahfiz, jangan ditinggalkan. Tapi ikut berkontribusi dalam menolong agama Allah. Disitulah baru dikatakan amal. In tansurullah wa yansurukum. Kalau kau tolong agama Allah, insya Allah Allah yang akan menolong engkau. Maka jangan pernah takut keluar harta, jangan pernah takut keluar tenaga. Yang penting hidup di dunia adalah untuk beramal. Khalaqal mauta wal hayata. Dialah yang telah menciptakan hidup dan mati. Untuk apa Allah ciptakan hidup dan mati? Ahsanu amala, supaya Allah melihat siapa yang paling bagus amalnya. Jadi siapa yang elok amalnya, itulah nanti yang akan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati kita bakalang tanah di dalam liang lahat. Itu awal dari perjalanan yang panjang. Menyeberang, maka dalam penyeberangan tadi yang mesti diperbaiki yang pertama kali adalah kapal kita, sampan kita, amal kita. Karena yang nanti sampai ke liang lahat itu akan balik pulang. Yatsma'ul maita salasun, yang mengiringi mayat ke liang lahat itu 3 kata Nabi. Salasun 3. Yang pertama amal harta. Harta ikut meriang. Pertama dulu oto, tula joleh, Kijang Innova, Fortuner, Pajero Sport. Arogonya nak ada yang pocah dari 37 juta. Ada yang bolinya 57 juta. Ada yang bolinya 1 M. Maha mobil ko Pak Ustadz iyo. Tapi mobil iko sampai di mana akan ikut mengiring awak. Hanya sampai di pelataran parkir pemakaman umum saja. Hanya sampai di situ. Kendaraan terakhir kita bukan itu ke liang lahat. Kendaraan awak yang terakhir adalah keranda. Berapapun mahal oto tadi tinggal rumah tuh Pak Ustadz. Awak yang mengukur tanahnya, awak yang boli tanahnya, awak yang memanggil tukang arsiteknya. Dibangunlah rumah sampai habis biaya ratusan juta. Tinggal rumah tuh Pak Bu. Kalaulah badan berubah menjadi seonggok bangkai, ada tak tempat di rumah yang ancak tuh awak agak semeter saja? Tak ada. Tetap diantarkan oleh anak, diantarkan oleh cucu minantu awak ke liang lahat, ke pemakaman umum. Tak ada tompek untuk awak agak sejongkal di dalam rumah. Pada rumah itu dulu awak yang bangun, awak yang membuat habis piti ratusan juta. Tapi kalaulah badan berubah menjadi bangkai, harta itu akan tinggal. Yang kedua, yang mengiringi mayat ke liang lahat ahluhu. Yang pertama hal harta, yang kedua ahluhu keluarga, anak, bini, cucu, minantu, handai tolan, tetangga, karib kirabat, sahabat sedonya ikut mengiring. Ya, sampai ikut mengiring. Tapi ada yang ingin turun ke liang lahat, ingin ikut bahasa muawak, tak ada. Mereka semua hanya sampai di bibir pemakaman saja. Bersedih, berduka lara, menetes air mata karena kehilangan awak. Tapi itu hanya berlangsung 2-3 hari saja. Hari berganti, musim berubah. Maka kita hanyalah tinggal nama saja. Manusia mati meninggalkan nama. Gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan nama. Nama itulah yang akan awak tinggalkan. Yang awaknya hancur lebur berkeping bersama tanah. Kullu min Adam wa Adam min turab. Kamu berasal dari Adam dan Adam berasal dari tanah. Kita berasal dari tanah, naik ke atas tanah, berputar-putar di atas tanah sampai masanya akan mati kembali masuk ke dalam tanah dan akan hancur berkeping dimakan oleh cacing tanah. Dari tanah balik ke dalam tanah. Sadonya akan tinggal.
Wa yarji'usna nani. Yang kedua itu akan pulang, kata Nabi. Harta pulang, anak pulang, cucu minantu pulang, sadonyo akan pulang. Lalu yang tinggal itu cuma satu. Wa yabqa wahidun. Yang tinggal itu cuma satu. Manonyo yang akan tinggal? Itulah amal dan ibadah kita semasa hidup di dunia. Perbaiki amal. Pesan Nabi SAW yang pertama kepada Abu Dzar, perbaiki amal, perbaiki sampan, karena mengarungi dunia itu sama seperti mengarungi lautan yang dalam. Yang kedua, pesan Nabi kepada Abu Dzar, wa khuziz zada kamilan fa innas safara ba'id. Bawalah bekal yang cukup karena perjalanan sangat panjang. Setelah sampan diperbaiki, dicek sampan betul-betul, kalau sudah bagus berangkat, tapi bawalah bekal yang cukup karena perjalanan ba'id, perjalanan itu sangatlah panjang. Makanya awal dari kematian tadi bukanlah akhir dari segalanya, tapi kematian adalah awal dari perjalanan panjang. Maka bawalah bekal yang cukup, kecek Nabi. Yang paling malang nasib tak dapat ditolak tadi bagaimana? Awaklah sampai di tengah jalan tiba-tiba habis bensin, apakah? Sampai di tengah laut naik kapal, kapal tadi habis bensin, kemana awak akan parkir? Tak ada tempat parkir uang jual bensin di tengah-tengah laut itu. Lalu kemana akan mengadu? Tak lain dan tak bukan amal tadilah yang akan menolong. Maksudnya apa? Ibadah. Amal tadi sampan, setelah sampan dicek, berangkat bawalah bekal. Apa bekal tadi? Bekal tadi adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak ibadah supaya ibadah ini akan cukup nanti membekali kita di dalam perjalanan. Kalaulah sampai di jalan bekal tak sampai, maka takatuang-katuang di tengah jalan, lalu apa yang kan awak pabuat? Tak sampai kepada Allah, habis boka di jalan, lalu apa yang akan dilakukan selain daripada mengharap doa dari yang masih hidup yang dikirim untuk awak? Jadi ada jual lo pak, banyak-banyak mendidik anak sekolah pesantren, sekolah tahfiz Quran, ajarkan tentang agama, supaya anak ketika awak mati bekalang tanah, adonankan wak timo dari dunia sampai ke awak. Apa? Doa-doa dari anak yang soleh dan soleha. Karena doa anak kepada orang tua tidak ada hijab pembatas sampai langsung. Maka bekal kalaulah sayur yang kan diarok kiriman dari siapa? Anak. Iyo kalau anak yang ditinggal laita konang jawa, kalau sempat anak yang ditinggal pun tak ingat kepada kita, kemana awak akan mengadu? Bokallah habis, kiriman tak ada, kemana awak akan mengadu? Maka disinilah supaya awak tidak terkatung-katung di tengah jalan, bekal awak sampai menghadap Allah, banyak-banyak beribadah. Anan ibadah tu kolah pagi ko. Solat subuh berjamaah, habis solat subuh pulang ke rumah, nanti jam 8 sambung lagi dengan solat duha. Habis solat duha masuk waktu zuhur, solat zuhur. Habis zuhur masuk asar, solat asar. Habis asar masuk maghrib, solat maghrib. Habis maghrib apalagi amal yang bisa dibuat, ibadah yang bisa dibuat? Baca yasin. Tak bisa baca yasin, banyak-banyak berzikir mengingat Allah. Setelah baca yasin masuk waktu isya, solat isya. Habis solat isya tidur sampai di tengah malam, baru jago balik jam 1:30. Jago di jam 1:30, sepertiga malam terakhir solat tahajud. Itulah ibadah. Kalau ini rutin kita perbuat semasa hidup, sampai istiqomah, sampai ajal datang, insya Allah itulah yang akan menolong awak saat kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama banyak amal, kedua perbanyak ibadah. Setelah sampan diperbaiki, maka naik kata sampan bawa bekal yang secukupnya.
Dan yang ketiga, pesan Nabi Muhammad SAW kepada Abu Dzar, wa khuffifil hamli fa innahal aqabal qaudu. Ringankan bebanmu karena ringankan beban bawaanmu karena ombak laut itu sangat ganas. Setelah sampan perbaiki dan setelah itu bawalah amal yang cukup, ibadah perbekalan yang cukup. Setelah itu beban tolong dikurangi. Artinya apa? Dosa tolong dikurangi. Kalau dosa masih wa ikhlasul amala, ikhlas dalam beramal. Amal yang ikhlas itulah amal yang sampai kepada Allah. Tapi kalau amal sudah berada embel-embelnya, embel ria, embel dan lain sebagainya, itu amal hanya menjadi buah mata, buah bibir saja, tak sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun amal kita, sekecil apapun amal, kalau ikhlas, insya Allah sampai kepada Allah. Tapi besar amal, naik oji, naik umroh, pai haji umroh tiap tahun, tapi sampai di kota Makkah bukannya tawaf, bukan sa'i, bukannya di situ beramal ibadah yang baik, tapi malah streaming siaran langsung di Facebook supaya nampak di orang awak tiap tahun umroh, ria, maka itu tidak akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhlas beramal, itulah moto daripada Departemen Agama kita, ikhlas beramal. Karena ikhlas itulah penentu sampai tak sampainya kepada Allah. Besar kecilnya amal tergantung daripada ikhlas atau tak ikhlasnya kita dalam beramal. Mudah-mudahan 4 pesan Nabi kepada Abu Dzar ini bisa kita pegang dalam kehidupan sehari-hari. Perbanyak amal, perbaiki amal, perbanyak ibadah, kurang-kurangi dosa, dan ikhlas dalam beramal. Insya Allah kalau ini kita pegang teguh sampai akhir hayat, insya Allah itulah yang akan kita bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kajian singkat kita pada subuh kali ini menjadi ikhtibar bagi kita semua, dan terlebih-lebih bagi kami yang menyampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.